Di masa pandemi, WWE Kreatif memutar otak untuk memperkenalkan wajah baru ke main roster. Muncullah sebuah grup yang awalnya berniat untuk mengganggu jalannya show WWE di Performance Center. Retribution, sebuah grup yang cukup menyita perhatian sejak awal debut mereka dan gimmick serta seorang leader yang menjanjikan. Sayangnya, WWE tidak menaruh perhatian lebih terhadapnya. Walau dihujani banyak kritik sejak awal hingga akhir keberadaan grup ini di WWE, potensi Retribution untuk menjadi grup yang mendominasi cukup besar. Tetapi, seperti yang kita ketahui, WWE bisa dibilang gagal membentuknya. Di episode Gulat Story kali ini, kita akan bahas cerita Retribution sejak awal debut hingga bubar. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Cerita dimulai di episode Raw tanggal 3 Agustus. Saat itu Raw masih disiarkan langsung dari WWE Performance Center dengan penonton hanya beberapa orang saja. Sempat beberapa kali Raw seperti mengalami gangguan listrik, di mana lampu yang tiba-tiba seperti konslet dan ternyata diperlihatkan bahwa ada beberapa orang bertopeng membakar generator listrik yang ada di luar gedung. Tidak ada yang tahu siapa mereka ini dan apa maksud semua ini. Di episode yang sama, Shane McMahon debut sebuah segmen pertarungan basement Raw Underground. Kemudian, di episode SmackDown tanggal 7 Agustus, orang-orang bertopeng tersebut kembali datang dan kali ini menyerang beberapa orang termasuk komentator dan semua penonton yang ada di situ. Mereka mencoret-coret dan bahkan memotong ring dengan gergaji mesin. Seiring berjalannya waktu, orang-orang ini mulai menjelaskan maksud dan keinginan mereka. Mereka merasa diperlakukan tidak adil di WWE dan ingin menuntut ganti rugi dan menegaskan eksistensi mereka dengan mengatasnamakan Retribution, yang artinya ganti rugi. Di titik ini, banyak fans-fans yang berspekulasi siapa saja orang-orang ini berdasarkan postur tubuh mereka. Sampailah pada episode Raw 21 September 2020. Terungkap bahwa 5 orang bertopeng tersebut adalah Dominik Dijakovic dengan nama T-Bar, Dio Maddin dengan nama Mace, Shane Thorne, Slapjack, Mercedes Martinez, Retaliation, dan Mia Yim, Reckoning. Mereka semua adalah nama-nama yang sudah dikenal di NXT. Di episode yang sama, T-Bar, Mace, dan Slapjack melakukan pertandingan pertama mereka melawan The Hurt Business, Bobby Lashley, Shelton Benjamin, dan Cedric Alexander. Saat itu, Hurt Business lagi hot-hotnya nih. Retribution kalah dalam match utama tersebut karena diskualifikasi. Saat member Retribution diungkapkan, tampilan mereka dengan topeng-topeng aneh menjadi bahan olok-olokan fans di sosial media. Mereka menganggap Retribution sebagai sebuah grup lelucon saja, tapi banyak juga yang berharap ini menuju ke hal yang menarik. Dalam masa-masa ini, banyak fans yang kembali berspekulasi sekaligus berharap kalau Retribution ini ada hubungannya dengan storyline tentang hacker yang sempat dijalankan WWE pada 2019 dan tiba-tiba berhenti. Padahal sudah bisa tertebak kalau hacker tersebut adalah Mustafa Ali. Di cerita Retribution ini, fans berharap ini merupakan kelanjutan kisah hacker tersebut dan berharap Mustafa Ali terlibat di Retribution. Setelah tampil beberapa minggu di Raw, pada episode Raw 5 Oktober, diungkaplah bahwa pemimpin Retribution adalah Mustafa Ali yang memerintah Retribution untuk menyerang Hurt Business setelah matchnya dengan MVP. Hal ini banyak memancing respon para fans, reviewers, podcasters, semuanya. Banyak sekali yang berharap ini jadi angin segar untuk Mustafa Ali bisa menampilkan performa terbaiknya. Secara diam-diam, WWE mengeluarkan Mercedes Martinez
Retaliation dari Retribution untuk kembali ke NXT. Tersisalah 5 member Retribution. Kemudian dalam episode Raw tanggal 19 Oktober, Retribution kalah dari Hurt Business dan setelah itu muncullah The Fiend bersama Alexa Bliss yang mengakhiri episode Raw dengan scene yang cukup keren. Feud Retribution dengan Hurt Business seolah tidak berdampak apa-apa bagi grup tersebut karena setiap mereka bertanding selalu kalah. Mungkin karena pada masa itu Hurt Business sedang dipush besar-besaran. Kemenangan pertama Retribution sebagai grup justru saat mereka mengalahkan Keith Lee, Braun Strowman, Sheamus, dan Riddle di episode Raw 16 November. Saat itu, Ali berhasil pin Riddle. Retribution sempat pura-puranya atau kayfabe ngehack akun Twitter WWE dan nge-tweet beberapa hal tentang alasan mereka gabung dalam grup tersebut. Pada salah satu episode Miss TV, mereka menjadi tamu dan juga memberikan penjelasan tentang motif dari grup tersebut. Hal ini memulai feud Retribution dengan Ricochet yang tidak mau diajak bergabung dengan Retribution. Setelah itu, Retribution lanjut feud dengan The New Day. Mustafa Ali menarget Kofi Kingston yang dulu sempat merebut spotnya di Elimination Chamber dan membuat Kofi jadi champion di WrestleMania. Mungkin biar nyambung aja kali ya alasannya, agak maksa soalnya. Awalnya, fans berharap lebih dengan gimmick Retribution ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, WWE seakan tidak serius dalam build-up storyline untuk mereka. Muncullah banyak kritik dan celaan dari para fans tentang Retribution. Mereka seolah hilang minat ke grup tersebut. Padahal sejak awal WWE memang berencana untuk memperkenalkan talenta-talenta baru. Tapi ya, sudahlah ya. Dengan booking Retribution yang cenderung melemah seiring berjalannya show-show di WWE, sampailah pada rumor bahwa Retribution akan diselesaikan karena dianggap sebagai produk gagal. Di episode Raw tanggal 22 Februari 2021, T-Bar dan Mace kalah dalam tag team match melawan New Day. Mustafa Ali marah besar. Dia sangat kecewa karena Retribution selalu kalah dalam match-match besar mereka. Ini merupakan tanda-tanda Retribution sudah tidak lagi sesolid sebelumnya. Sampailah pada pre-show Fastlane 2021. Mustafa Ali tidak berhasil memenangkan US Championship match melawan Riddle. Di akhir pertandingan, Ali marah-marah kepada Retribution member dan ini membuat Reckoning dan Slapjack pergi begitu saja. Mace dan T-Bar melampiaskan kekesalan mereka ke Ali dengan double choke slam. Di titik ini kita sudah tahu bahwa Retribution usai sudah. Setelah malam itu, Ali berlanjut menjadi pegulat single. Mace dan T-Bar lanjut sebagai tag team dengan kostum Retribution-nya dan mereka semua seolah kembali ke kursi jobber. Sebenarnya, WWE punya peluang besar untuk membuat Retribution sebuah stable atau grup yang bisa mendominasi WWE di setiap show-nya. Dengan wajah-wajah baru pastinya akan membuat produk WWE jadi lebih fresh. Tetapi seperti yang dibilang banyak fans, WWE kreatif lebih suka membooking talent-talent yang itu-itu saja. Storyline yang sangat singkat-singkat saja, seolah-olah wajah-wajah baru ini dianggap tidak akan mampu jadi bintang besar di WWE. Padahal sejak awal Retribution diperkenalkan, banyak yang menaruh harapan besar kepada storyline dan gimmick ini. Karena sempat dikabarkan dalam sebuah virtual conference, para pemegang saham WWE cukup kecewa dengan produk WWE yang gitu-gitu aja. Dan Vince McMahon menjanjikan akan memperkenalkan wajah-wajah baru. Sesaat setelah kabar tersebut, muncullah sekelompok Retribution ini. Begitulah awalnya kira-kira. Sungguh sangat disayangkan. Itu sepertinya kata-kata yang tepat untuk menggambarkan Retribution. Sebuah stable dengan debut menjanjikan tetapi berakhir tanpa kejelasan. Gimana menurut teman-teman? Apakah Retribution seharusnya masih bisa dipush lagi? Atau kalian gak begitu suka dengan grup model begini? Kasih komen di bawah ya. Tonton terus video-video yang sudah ada di channel Gilang Wrestling
because you deserve it.